Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video saya. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu fitur di dalam Google Formulir, yaitu fitur untuk impor pertanyaan. Ya, jadi misalkan kita mempunyai beberapa form seperti ini, terus kita akan menyalin dari form yang lain ke form yang baru, pertanyaannya, itu kita tidak perlu copy paste satu persatu. Nah, di dalam Google Formulir itu ada fitur untuk impor pertanyaan. Letaknya itu di sebelah bawahnya tanda plus, yang ini ya. Di bagian sebelah kanan itu kan ada tanda plus, itu untuk membuat pertanyaan baru. Nah, di bawahnya itu ada tombol impor pertanyaan. Nah, jadi fungsinya adalah untuk mengcopy atau menyalin dari form yang lain. Nah, sekarang kita coba untuk mengimpor pertanyaan dari form yang lain ya. Oke, silakan bisa menyimak pada video berikut ini. Oke, misalkan seperti ini. Misalkan saya punya beberapa soal, ada beberapa bab ya ini ya, ada operasi fungsi, ada komposisi, ada inverse, ya, ada A, B, C ini. Sekarang saya buat gabungan dari tiga form ini. Saya nggak perlu copy paste satu persatu pertanyaannya, jadi buka ini, terus copy pertanyaan yang pertama, terus copy kunci jawabannya seperti ini, itu nggak perlu. Nah, sekarang kita coba kopikan dari ini, A, B, dan C ya. Sekarang saya buat form yang baru, klik kanan ya, klik kanan di sembarang tempat yang kosong, atau bisa juga di bagian sini, di sebelah kiri atas, ada tombol baru, terus Google Formulir, ini silakan dibuat dan bagikan saja. Misalkan saya kasih judul gabungan soal misalkan ya, seperti ini. Terus, nah ini, di bagian pertanyaan-pertanyaan yang ada, kita bisa mengkopikan langsung atau bisa menyalin langsung dari form yang sebelumnya. Di form yang sebelumnya saya sudah ada di sini, ada kelas, ada NIS, ada nama lengkap, ada password. Nah, kalau misalkan kita nulis dari awal, itu kan kita ketik kelas, kayak gitu kan. Kayak gini, kelas. Terus di sini kelas banyak pilihannya, ada kelas 10 TAV, A, TAV, B. Kalau misalkan kita ketik manual ya satu-satu, nah kan kelamaan. Nah, kalau misalkan pertanyaannya sama, itu kita bisa mengimpor atau mengcopy dari form yang lain, itu bisa. Nah, caranya silakan di bagian sebelah kanan atas, itu ada tombol plus, itu untuk membuat pertanyaan baru. Terus di bawahnya ada impor pertanyaan. Nah, ini yang kita manfaatkan atau kita klik sekarang. Ya. Kita klik sekarang. Nah, seperti ini. Terus pilih formulir sumbernya. Kita mau copy dari form yang mana? Nah, misalkan saya copy dari ini, yang operasi fungsi ya, yang tulisannya operasi fungsi. Maka saya di sini cari operasi fungsi. Operasi fungsi ya, seperti ini. Terus saya telusuri, ataupun nanti di sini muncul otomatis ya. Misalkan saya telusuri atau saya search, nanti muncul ada ini. Nah, ini ada 10A operasi fungsi. Silakan diklik atau dipilih ya. Kemudian saya klik tombol pilih. Nah, nanti di sini di bagian sebelah kanan ada beberapa pertanyaan yang ada di ini, operasi fungsi ini. Ada pertanyaan pertama yaitu untuk kelas, ada NIS, ada nama lengkap, ada password. Kalau misalkan kita mau mengkopikan beberapa saja, beberapa pertanyaan yang ada, ya kita tinggal checklist saja. Checklist, checklist, checklist. Misalkan ini dan ini ya. Ini berarti 4 pertanyaan ini kita kopikan. Maka otomatis jika kita impor, nanti muncul semua di sini. Saya klik tombol impor. Nah, seperti ini. Ada kelas, ada NIS, ada nama lengkap, ada password. Jadi otomatis masuk ya, seperti ini ya. Kita tidak perlu menulis satu persatu dari awal ya, dari awal. Kita cukup mengimpor saja. Nah, ini kan identitas ya, identitas. Nah, sekarang pertanyaannya. Nah, kalau pertanyaannya berarti sama kayak tadi, klik tombol impor pertanyaan. Kita posisikan yang diseleksi bagian paling bawah ya, yang ini supaya nanti munculnya di bawahnya ini. Kita klik tombol impor pertanyaan, terus saya pilih yang operasi fungsi lagi, saya pilih. Nah, silakan saya ambil yang soal-soalnya. Nah, ini soal-soal ini. Saya checklist 1, checklist 2, checklist 3. Di sini juga ada apa ya? Fitur untuk pilih semua. Kalau pilih semua berarti semua pertanyaan yang ada di formulir ini akan
terimpor atau akan tercopy. Termasuk yang tadi identitasnya ya. Tapi karena identitas sudah dikopikan, ya berarti saya pilih yang soal-soalnya saja. Untuk soal juga kita bisa menyeleksi soal mana yang akan kita kopikan. Tidak harus semuanya ya, misalkan cuma 1 atau 2 saja pun boleh, nggak apa-apa. Ini saya kopikan 3 soal ya. Saya klik tombol impor pertanyaan. Nanti otomatis pertanyaan tadi akan masuk ke sini. Nah ini. 1, 2, dan 3. Kita tidak perlu copy paste satu per satu. Nah, seperti itu ya. Terus kemudian, misalkan kita ambil dari form yang lain lagi. Misalkan di sini ada form yang B, itu komposisi fungsi. Maka saya ambil seperti ini. Posisikan yang diseleksi adalah yang terlahir dulu, yang ini yang terlahir. Terus saya klik tombol impor pertanyaan. Terus saya cari berdasarkan tadi namanya adalah komposisi fungsi ya, seperti ini ya. Nah, ini sudah muncul komposisi fungsi, silakan dipilih. Nah, kemudian silakan pilih soal mana yang akan diimpor atau dikopikan ya. Misalkan saya ambil 1, 2, 3 ya. Contohnya 3 soal saya kopikan lagi. Di sini muncul tulisan impor pertanyaan 3, berarti 3 yang terseleksi. Saya klik tombol impor lagi, maka otomatis di bagian bawahnya akan muncul 3 soal lagi. Tadi berarti yang aneh. Oh, ini ternyata masuknya ke atas. Nah, tinggal kita seret saja ke bawah ya, nanti otomatis akan pindah. Ya, jadi untuk posisinya ini bisa digeser-geser, kita pindahkan saja. Caranya dengan klik tombol yang atas ini, yang ada titik-titiknya, terus kita geser ke bawah, nah, terus kita lepas. Nah, seperti ini, lepas. Sama kayak tadi, yang atas juga sama ini. Kita geser ke bawah. Oke, seperti itu ya untuk menggeser pertanyaan. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi cara mengimpor dari form yang lain. Nah, untuk selanjutnya, misalkan dari form yang lain lagi, misalkan inverse fungsi pun sama langkahnya. Jadi, kita seleksi bagian pertanyaan yang terlahir dulu, seleksi bagian pertanyaan terlahir, terus kemudian klik tombol impor pertanyaan. Terus silakan cari dari formulir yang mana. Misalkan saya ambil yang formulir satunya lagi, yaitu yang inverse fungsi. Saya cari inverse fungsi. Nah, seperti ini, maka sudah muncul. Saya klik, terus nanti muncul pilihan soal mana yang akan kita impor. Kita seleksi bagian soal-soalnya yang mau kita impor. Lalu kalau sudah, diklik tombol impor pertanyaan. Kita tunggu sampai muncul di bagian bawahnya sini. Nah, seperti ini ya. Nah, kalau misalnya muncul di atas, ya tinggal kita geser saja ke bawah. Nah, kita geser ke bawah, atau mungkin pertanyaan yang tadi identitasnya yang kita geser ke atas sama saja. Ya, jadi yang ada kelas, yang ada nama, itu kita geser ke atas. Sehingga nanti otomatis bagian identitas ada di atas ya. Ada kelas, ada NIS. NIS ini ya. Terus ada setelah NIS, nama lengkap dan password. Nama lengkap. Oke, satu lagi password. Tinggal kita geser saja, posisikan supaya nanti pertanyaannya itu urut ya. Dari identitas dulu, baru ke soal-soal. Oke, ini sudah geser ya. Ini tinggal password, satu lagi. Oke, sudah selesai seperti ini ya. Jadi itu tadi fitur untuk impor pertanyaan atau copy pertanyaan dari satu form ke form yang lain. Ini tidak harus dari untuk mendapatkan soalnya tidak harus membuat form yang baru ya. Kalau misalkan kita mau mengkopikan dari A, B ke C pun bisa. Yang penting nanti klik tombolnya yang ini ya, yang nomor 2 yaitu impor pertanyaan. Terus pilih dari mana, formulir yang mana, kita klik, terus pilih. Setelah pilih, nanti muncul beberapa pertanyaan yang ada di dalam form yang tadi kita pilih. Terus kemudian kita checklist, soal mana saja yang akan kita kopikan. Kemudian klik tombol impor pertanyaan. Sudah selesai seperti itu. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang ada, kita tidak perlu nulis manual lagi, kita tidak perlu copy paste satu persatu, otomatis semuanya muncul seperti ini ya. Baik kuncinya, baik poinnya, ya, semuanya pun sudah lengkap sama seperti yang aslinya, seperti itu ya.
Nah, itu tadi fitur yang bisa kita gunakan untuk mengimpor pertanyaan dari satu form ke form yang lain. Silakan bisa dipraktekkan sendiri dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.